Bab 042. Tiba-tiba suara ledakan dahsyat mengguncang udara. Suara ledakan disertai dengan getaran yang terasa di bawah kaki Cahya. Tubuh wanita itu langsung bergetar. Pandangan Cahya terarah ke arah sumber ledakan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Untuk sesaat wanita itu tidak bergerak sama sekali sampai akhirnya tersadar karena ada warga yang menarik tangan Cahya menjauh dari rumah. "Rumah kamu terbakar, kenapa masih diam di sana, Cahya?" ucap ibu-ibu yang menyelamatkan Cahya dari api yang menyambar seisi rumah. "Enggak, itu cuma ilusi. Enggak mungkin." Masih dalam keadaan terguncang, Cahya sulit menerima keadaan dan mencoba untuk masuk ke dalam. Memang tidak ada harta benda yang harus diselamatkan, tetapi rumah itu memiliki kenangan cukup banyak. "Cahya, jangan gegabah. Bagaimana kalau kamu terbakar di dalam? Tunggu di sini, sebentar lagi pemadam kebakaran akan datang." Sambil menunggu Ayo duduk dulu, warga yang lain juga coba cari bantuan. "Aku nggak bisa nunggu, rumahku kebakaran." Huhuhu. Cahya keras kepala sampai akhirnya ibu itu memeluk Cahya erat, memberi dukungan secara psikis agar Cahya tenang. "Setelah ini aku akan tinggal di mana? Anak aku, bagaimana nasibnya? Aku udah enggak punya apa-apa sekarang," lirih Cahya masih dengan tangisan. "Kamu yang sabar, pasti ada alasan lain kenapa Allah memberi ujian ini sama kamu, Cahya, tapi kenapa Bu? Kenapa aku terus-terusan mendapat ujian berat?" Mata Cahya terpejam, dirinya menikmati sakit yang mendera. Ditambah perutnya masih terasa kram. Wanita itu meremas perut menangani sakit, matanya pun ikut memerah. Air mata tanpa henti keluar dari mata serta napasnya yang terasa berat. "Cahya, kamu baik-baik aja?" Melihat keadaan Cahya, ibu yang mendampingi wanita itu sejak tadi pun merasa khawatir. Melihat gelagat Cahya, akhirnya ibu tadi sadar kalau Cahya sedang hamil. "Ya ampun, ayo masuk ke dalam saja. Kamu harus istirahat. Sebentar bibi ambilkan minum." Ucapan ibu itu tidak direspon, Cahya merintih kesakitan. Deretan masalah yang muncul di hidupnya sukses memperbanyak masalah di hidup Cahya. Perlahan Cahya harus menerima kehilangan satu persatu orang yang berharga di hidupnya, lalu sekarang rumah penuh kenangan peninggalan ibunya itu pun ikut raib. Entah apa yang sedang direncanakan otornya. "Ayo minum dulu, jangan sampai kandungan kamu bermasalah." Setelah beberapa menit dan pemadam kebakaran sudah datang, kondisi Cahya mulai membaik. Namun, wanita itu masih menangis tiada henti. Apalagi harta yang tersisa hanya ponsel yang berada di saku celana. Apa ada keluarga yang bisa dihubungi? Untuk sesaat Cahya tidak tahu harus menghubungi siapa sampai akhirnya teringat akan Cici. Hanya gadis itu yang bisa dimintai tolong pada saat-saat seperti ini. Apalagi Cici pernah bilang kalau ia bersedia menolong Cahya apapun masalahnya. Cahya berdiri menjauhi tetangga yang duduk mengerumuni dirinya. Wanita itu berdiri menghadap ke arah jendela yang memperlihatkan rumah peninggalan sang ibu sedang dilahap si jago merah. Setelah menunggu beberapa detik, akhirnya Cici mengangkat telepon Cahya. "Ada apa? Cahya, ada masalah?" tanya Cici. "Cici, Hicks." Cahya langsung menangis. "Cahya, semuanya baik-baik aja kan? Kenapa kamu nangis?" "Enggak, Ci. Hidup aku hancur. Rumah aku kebakaran. Aku nggak tahu harus apa." "Cici, tolongin aku," lirih Cahya yang sudah kehilangan akal harus melakukan apa. "Kamu tenang di sana, ada warga yang bantu kamu, kan? Aku sama Kak Lang OTW ke sana sekarang juga. Jaga diri kamu. Jangan banyak pikiran, takutnya berdampak buruk sama kandungan kamu. Kamu harus kuat, harus ingat sama anak kamu."
Cici, tolong, lirih Cahya dengan suara yang menyesakkan dan sisa tenaga. Malam ini pun tetangga yang berada di sekitar rumah Cahya menampung dirinya. Kondisi Cahya benar-benar diperhatikan oleh mereka sampai makanan pun disiapkan. Mengenai rumah, semuanya dilahap habis oleh si jago merah. Tidak ada yang tersisa yang bisa diselamatkan. Cahya pun sudah hilang harapan. Pagi harinya, Cici dan Elang tiba di kampung halaman Cahya dengan ekspresi yang penuh kekhawatiran. Kendaraan mereka terhenti di depan rumah Cahya yang terbakar habis. Wajah Cici terlihat iba saat menatap tumpukan material yang berubah jadi debu. Kedatangan Cici dan Elang disambut oleh beberapa warga. Kakak beradik itu masuk ke dalam rumah di mana Cahya menginap. Terlihat wanita itu sedang duduk di sofa dengan pandangan kosong. "Cahya," ujar Cici berlari menghampiri Cahya yang duduk tanpa semangat hidup sama sekali. Mendengar suara Cici, Cahya refleks menolehkan kepala. Kesedihan yang tertahan di kelopak mata akhirnya turun. Buliran air mata mengalir deras. Tanpa basa-basi Cici mendekap erat tubuh Cahya yang bergetar. "Cahya, kenapa ujian kamu berat banget?" ucap Cici seraya menepuk punggung sahabatnya itu beberapa kali. "Ci, aku harus apa? Aku harus gimana menjalani hidup? Aku enggak sanggup, Ci." "Jangan bilang gitu, Cahya. Aku dan Kak Elang masih ada, kami masih ada. Allah sayang sama kamu, Dia percaya kamu bisa melewati masalah ini. Udah, kamu jangan mikir macem-macem dulu. Sekarang kamu ikut kami ke Jakarta dan tinggal di rumah aku." Bila biasanya Cahya akan menolak, kali ini wanita itu tidak menolak sama sekali. Dia sudah tidak punya pilihan. Hari itu juga, Cahya langsung diboyong ke Jakarta oleh Cici dan Elang. Di sisi lain, Rahmat baru bisa menghubungi Pandu lagi setelah sampai di ibu kota. Ia sekarang sedang dirawat dan dari perawat juga ia meminjam ponsel untuk menghubungi Pandu. Kemarin, sebelum berpisah dengan Rio, Rahmat sempat mencatat nomornya, rasa cemas yang tergambar di wajahnya terlihat begitu jelas. Suaranya bergetar sedikit ketika dia bertanya mengenai kabar Cahya melalui telepon. "Gimana? Kamu sudah mengabari istriku?" tanya Rahmat. Dari suaranya saja Pandu bisa menebak kalau Rahmat saat ini sedang memikirkan Cahya. "Cahya nggak ada di rumah, aku sudah mengeceknya kemarin." Kekhawatiran Rahmat pun mulai bertambah. Pria itu mengacak rambut kasar. "Di rumah ibu. Pasti Cahya di sana." "Kayaknya enggak mungkin Cahya di sana," jawab Pandu. "Kenapa enggak? Cahya sering ke rumah ibu, pasti ibu minta Cahya tinggal di sana." Pandu terdiam, mana mungkin Cahya kembali ke rumah Bu Rahayu setelah masalah Sari dan Cahya beberapa hari yang lalu. "Kamu sudah tahu belum kalau ibumu sudah tiada, Sat?" Mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Pandu, tubuh Rahmat seketika melemas. Suasana hening menyelimuti ruangan. Mata Rahmat memandang hampa, mencari kepastian yang sulit dipercaya. Kata-kata Pandu menjadi pukulan telak, menciptakan gelombang kehilangan yang mendalam. Tubuh Rahmat terasa lemah serta denyut nadi kehidupan yang terhenti sesaat. "Enggak mungkin, kamu bercanda. Ternyata kamu belum tahu, maaf Sat. Aku tahu ini pasti berat. Tapi kenyataannya beberapa hari yang lalu Bu Rahayu meninggal dunia. Ini juga alasannya kenapa Cahya enggak mungkin ada di sana." "Tunggu, aku kurang paham dan enggak bisa mencerna semuanya. Coba ceritakan apa yang terjadi sebenarnya." Tegas Rahmat yang mulai kehilangan kesabaran mendengar fakta mengejutkan barusan. "Aku enggak tahu bagaimana awalnya, tapi Sari menuduh Cahya yang menyebabkan kematian Bu Rahayu. Sari bahkan melaporkan Cahya ke kepolisian militer.
Cahya waktu itu masih ada di rumah dinas kamu saat penyelidikan. Barusan aku dengar, katanya Cahya sudah dibebaskan dan terbukti enggak bersalah. Tapi sekarang Cahya udah enggak ada di rumah dinas. Fakta-fakta yang baru saja diketahui oleh Rahmat membuat pria itu tidak tenang dan ingin secepatnya keluar dari sini. Bayangan sang istri yang hidup luntang-lantung sendirian dengan beban tuduhan dan kematian sang ibu benar-benar membuat Rahmat merasa menjadi laki-laki paling tak berguna di dunia ini. Pandu, tolong cari istriku sampai ketemu. Iya, tapi kemana? Tanya Pandu bingung. Rahmat ingat rumah almarhumah ibu mertuanya. Ada satu tempat terakhir yang kemungkinan besar Cahya ada di sana. Kampung halamannya. Pasti Cahya ada di sana, karena itu satu-satunya tempat terakhir yang mungkin didatangi oleh Cahya. Aku kirim alamat lengkapnya. Oke, aku akan izin ke atasan untuk ke tempat itu. Cahya pasti baik-baik saja. Kamu tenang dan baik-baik di sana, Sat. Aku pasti bantu kamu. Terima kasih banyak, Pandu. Setelah itu panggilan pun langsung berakhir. Rahmat mengacak rambut frustrasi. Arg! Teriaknya mengeluarkan semua beban yang tertumpuk di hatinya. Ia benar-benar kacau sekarang. Ini salahku. Teriaknya lagi diselingi oleh tangisan pilu akibat beban yang ditanggungnya. Yang ada di pikiran Rahmat sekarang adalah pulang. Keadaan Cahya serta ibunya yang meninggal membayangi dirinya. Momen terakhir yang harusnya dilihat oleh Rahmat kini terlewatkan. Apalagi sang istri sempat menjadi tersangka. Pasti ada kesalahpahaman antara Sari dan Cahya. Rahmat tidak bisa membayangkan sebesar apa penderitaan yang dilalui Cahya. Ya Allah, tolong lindungi istriku dimanapun dia berada. Ya Allah, kuatkan hatinya, jiwa dan raganya. Doa Rahmat. Rahmat memutuskan pergi menghadap atasannya yang masih berada di Lebanon, meskipun keadaannya masih belum pulih. Beberapa lukanya masih belum sembuh, itu sebabnya ia dilarikan ke rumah sakit untuk pengobatan yang lebih intensif. Akhirnya, setelah bernegosiasi dengan pihak terkait, waktu keberangkatannya yang seharusnya 3 hari lagi dipercepat menjadi besok. Cahya, tunggu saya. Saya akan pulang. Pandu mencari Cahya ke kampung halamannya. Namun, ketika dia sampai ke sana, tempat tujuan yang diinginkan Pandu sudah tidak ada. Dia sempat bertanya kepada warga desa itu, dan kemudian Pandu diantar ke alamat yang dia tuju. Pandu sudah senang karena akhirnya dia bisa menemukan Cahya, tapi saat dia sampai di depan rumah Cahya, yang terlihat hanya puing-puing bangunan hitam yang gosong. Ini, Pandu kaget sekali saat melihat rumah itu sudah menjadi tumpukan sisa-sisa kayu yang terbakar. Bahkan fondasi rumahnya pun sudah hampir ambruk, hanya tersisa sedikit saja di bagian yang dekat dengan tanah. Kalau Bapak nyari alamat di catatan itu, berarti memang di sini, Pak, kata orang yang mengantarnya tadi. Rumahnya kebakaran? Tanya Pandu. Dia sebenarnya sudah mengerti bahwa kondisi rumah seperti ini sudah pasti akibat kebakaran. Namun, entah mengapa Pandu masih tidak bisa percaya. Pria yang mengantarnya itu mengangguk. Baru kemarin kejadiannya, Pak. Orang-orang panik, mobil pemadam juga terlambat karena memang desa ini jalurnya kurang bagus. Alhasil, beginilah jadinya. Lalu bagaimana dengan Cahya? Bagaimana dengan wanita yang tinggal di sini? Oh, dia selamat, Pak. Karena kondisi rumahnya seperti ini, dia akhirnya dijemput dan dibawa ke kota sama 2 temannya. Pandu mengernyit. Teman? Siapa namanya? Sebenarnya saya kurang tahu sih, Pak. Kami juga nggak kenal sama mereka. Wajahnya asing. Kayaknya memang belum pernah datang ke desa ini sebelumnya.
Pandu mengusap wajahnya. Kalau begini dia akan susah mencari cahya. Masalahnya, dia bahkan tidak tahu siapa saja orang-orang dalam lingkup pertemanan cahya. Oh, pria itu tiba-tiba berseru. Pandu langsung menoleh. Ada apa? Saya kurang yakin, Pak, tapi saya kemarin dengar Mbak Cahya nyebut-nyebut nama Cika. Cici. Saya agak lupa juga sih. Pokoknya Ci begitu. Coba Bapak cari aja nama temannya Mbak Cahya yang ada Cici gitu, siapa tahu. Nemu. Pandu mengangguk. Setidaknya dia mendapatkan petunjuk dan tidak terlalu buntu. Baiklah, terima kasih atas informasinya, Pak. Oh ya, sama-sama. Pandu segera pergi dari sana. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi nomor yang kemarin melakukan panggilan padanya. Sayangnya dia sedang tidak ada di dekat Rahmat. Katanya, mungkin besok akan ke rumah sakit lagi. Setelah mendapatkan informasi tentang di mana kira-kira keberadaan Cahya sekarang, Pandu akhirnya segera kembali ke kota. Pandu yakin orang yang namanya Cici itu pasti teman sekampus Cahya. Saking inginnya Pandu menemukan Cici secepatnya, dia langsung ke kampus Cahya tepat setelah dia menginjakkan kaki ke kota, tanpa melihat jadwal atau yang lain. Sialnya, saat sampai di kampus ternyata Cici sedang tidak ada kelas. Pandu mengerang kesal dan merasa bodoh dengan dirinya sendiri. Harusnya aku ngecek dulu jadwal kampus ini, gerutu Pandu. Mau tak mau, dia harus pulang karena memang sosok yang dia cari tidak ada. Besok dia akan mencari Cici lagi di kampus. Pulang ke rumah, ponsel Pandu mendadak berdering. Dia baru saja turun dari mobilnya dan hendak beristirahat sebentar. Istrinya sampai bingung melihat Pandu begitu sibuk selama beberapa hari terakhir. Mas, itu HP kamu dering terus. Siapa tahu ada yang penting, ucap istrinya. Istri Pandu sendiri sudah pulang ke rumah setelah 2 hari dirawat di rumah sakit. Pandu mungkin agak kelelahan jadi sedikit linglung. Oh iya, maaf agak kurang konsentrasi. Pandu memijat sekat hidungnya, berusaha memberikan relaksasi di sana. Halo. Sapa Pandu. Tadi yang menghubunginya memang nomor tak dikenal. Awalnya Pandu enggan menjawab, tapi dia khawatir kalau ternyata penting. Halo, Pandu, bagaimana? Itu suara Rahmat. Pandu bernapas lega bisa berkomunikasi dengan rekannya lagi. Oh, Rahmat. Ini nomor siapa? Ini aku pinjam HP orang lain. Jadi bagaimana? Apa kamu sudah bertemu Cahya? Apa dia ada di kampungnya? Tanya Rahmat bertubi-tubi. Sabar, biar aku jelasin dulu. Oke. Aku sudah ke kampungnya untuk mencari Cahya, tapi saat sampai di sana, ternyata rumah Cahya baru saja kebakaran di malam sebelumnya. Aku tanya ke tetangga dekat rumah Cahya, katanya dia sudah nggak ada di sana dan dibawa oleh teman-temannya yang dari kota, jelas Pandu. Rahmat mengerang pelan, Pandu bisa mendengar juga suara napas pria itu yang terekam dan panggilan mereka. Pandu tahu, Rahmat pasti merasa sangat frustrasi sekarang ini. Tenang, besok aku cari lagi alamat teman-temannya Cahya itu, ucap Pandu. Coba kamu ke kampus Cahya dan cari yang namanya Cici. Jika yang membawa Cahya adalah temannya dari kota, kemungkinan besar itu adalah Cici. Dia yang paling akrab dengan Cahya selama ini. Oke, jadi namanya benar Cici, ucap Pandu. Hah, bukan apa-apa. Tetangga Cahya agak kurang paham siapa yang membawanya, katanya hanya mendengar nama Ci begitu saja. Oh, ya berarti memang benar Cici, coba kamu periksa ke kampus Cahya. Pandu menghela napas. Tadi udah, tapi jadwalnya sedang kosong. Mungkin Senin baru aku akan ke sana lagi untuk ketemu dia.
Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ngomong-ngomong, aku besok atau lusa udah bisa terbang ke Indonesia. Pandu melebarkan kelopak matanya. Serius? Syukurlah kalau begitu. Iya, alhamdulillah semua dipermudah. Semoga perjalananku nanti lancar. Ya, aku doakan yang sama. Setelah berpamitan, panggilan mereka akhirnya diakhiri sebab itu juga bukan nomor Rahmat sendiri, jadi tidak bisa terlalu berlama-lama meminjam ponsel orang lain.